Siapa yang yakin, dia akan tenang. Dan dia semua tahu. Dengan keyakinan pun kita tahu teman-teman, masalah apapun kita hadapi dengan manusia di muka bumi ini, atau ada masalah-masalah pribadi kayak penyakit gak sembuh, utang belum lunas, segala macam, itu semua sebenarnya kasusnya karena Allah sedang menegur kita agar kembali kepadanya. Sederhana, wudu, sholat 2 rakaat, istighfar kepada Allah, tawakal setelah itu. Coba perbaikin, Allah akan berikan jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keyakinan Allah pasti mengetahui dan akan memberikan balasan. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan sang pencipta Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan membalas satu salam itu dengan 10 kali tambahan rahmatnya. Sebelum memulai bahasan dosa-dosa besar, semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Mungkin mulai malam ini insya Allah ke depannya, kita akan di hari Rabu malam ini, kalau masuk waktu azan Isya, kita akan azan Isya, kemudian kita akan lanjutkan materi dan tanya jawab. Nanti sekaligus iqamah, lalu sholat Isya, habis itu kita bubar. Supaya tidak 2 kali dari majelis duduk seperti ini, atur lagi sholat, kembali lagi seperti itu. Jadi seperti kita sedang menunggu antara azan dan iqamah, dan itu dibolehkan insya Allah. Kita akan bahas pada malam ini teman-teman dosa besar tentang bab keraguan. Kalau yang pegang bukunya di halaman 75. Asas agama kita ini dan setiap orang di antara kita wajib memiliki keyakinan yang kuat. Dan itu keunggulan kita sebagai seorang muslim. Apapun yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Masuk akal atau tidak masuk akal. Sesuaikah dengan kondisi kita atau tidak sesuai dengan kondisi kita. Sesuaikah dengan adat istiadat atau tidak sesuai dengan adat istiadat. Bagi seorang muslim, kita akan yakini. Yang benar, yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya, kita anggap salah walaupun benar di seluruh mata manusia. Maka ini pondasi dasar. Dan ini yang dibangun oleh Nabi SAW di generasi awal Islam. Dan seterusnya akan turun-temurun dibangun di atas itu. Teman-teman sekalian, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau mengingkari bahasan malam kita ini tentang masalah meragukan wahyu. Kalau ada orang yang mengingkari wahyu, kafir. Karena orang-orang kufur ingkar terhadap Al-Quran, ingkar terhadap risalah Nabi Muhammad SAW, ingkar tentang keberadaan Allah. Itu sudah tidak diragukan lagi. Tapi yang kita bahas malam ini, muslim tapi masih punya keraguan. Benar gak sih? Gitu. Ragu-ragu ini jadi dosa. Tidak boleh orang ragu. Itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam bab ini tentunya. Makanya kita harus menggali dan mulai dari malam ini ke depannya, kita tidak bicara masa lalu, bagaimana keyakinan itu maksimal. Kalau ada persentase 100%, maka kita 100%. Saya berani bersumpah teman-teman di sini, demi Allah, sebagaimana kita ketemu di sini, demi Allah kita akan ketemu di surga. Gak ada keraguan, asal sama, iman dan amal soleh. Gak ada keraguan. Dan itu yang Nabi SAW tanamkan kepada para sahabat. Makanya mereka saling berlumba-lumba, kalau ada yang perang, begitu mati syahid, kalau ada yang jatuh, tertusuk, pedang, kena panah jatuh, teman-temannya pada jatuhin badan bersama mereka. Sambil mengatakan, wahai fulan, jangan lupa syafaatmu. Dia kejar temannya yang mati itu, yang jatuh, mumpung dia belum meninggal, maka dia jatuhkan juga badannya sambil mengatakan, wahai fulan, jangan lupa syafaatmu. Dia kan punya 70 orang yang dia bisa selamatkan. Dengan penuh keyakinan, pasti temannya itu akan mati syahid dan juga akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Kenapa seseorang di antara kita teman-teman sekalian sangat yakin kalau dia kerja di sebuah perusahaan, dia akan terima gaji di akhir bulan. Padahal pemilik perusahaan manusia, bisa bohong, bisa menipu. Kenapa kita begitu yakin? Kalau tidak yakin tidak mungkin kita bekerja. Bagaimana dengan janji sang pencipta Allah yang kita yakini sebagai pencipta? Demi Allah ikhwani sekalian, Allah itu ada dan dia adalah pencipta. Gak ada raja selain Allah. Semua ini langit, bumi, udara, air, tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan-hewan. Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang mengawasinya. Allah maha melihat, maha mendengar. Dan demi Allah itu semua benar. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Dan harus kita bangun di atas pondasi itu.
Sehingga kita bisa sampai pada tingkat ihsan, tingkat tertinggi dalam agama kita. Islam, iman, dan ihsan. Kau menyembah Allah, kata Nabi SAW, seakan-akan kau melihatnya. Yakin Allah itu ada dan tidak boleh ragu. Banyak orang atau kita sendirian, Allah tetap mengawasi. Itu poinnya. Kemudian begitu juga teman-teman sekalian, demi Allah, di majelis kita ini ada malaikat. Demi Allah ada. Gak ada keraguan. Karena Nabi SAW bilang, tidak ada orang yang berkumpul di rumah dari salah satu rumah Allah mempelajari ayat-ayat Allah kecuali akan turun ketenangan bersama mereka. Dihadiri oleh para malaikat. Beliau mengatakan dalam hadis lain, tidak ada penuntut ilmu kecuali dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Demi Allah itu benar ada. Dan di sini ada, walaupun tidak nampak dengan mata. Gak ada keraguan dalam masalah. Dan harus dibangun di atas pondasi itu. Demi Allah di pundak kita ada malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk. Demi Allah ada malaikat yang meniupkan ruh di rahim perempuan. Ada juga yang mencabut ruh. Ada yang mengatur pergantian siang malam. Ada yang mengatur hujan. Ada yang mengatur segala macam hal. Demi Allah teman-teman, Al-Quran bukan perkataan manusia. Tapi perkataan sang pencipta Allah. Kalamullah, perkataan sang raja sebenarnya. Sedang berbicara dengan kita. Kalau mau dapat petunjuk, buka Al-Quran. Petunjuk, cahaya. Nur, hudan, Allah katakan cahaya, petunjuk, syifa, obat, nggak ada keraguan. Orang yang ragu ini jadi masuk dalam bahasan kita malam ini. Demi Allah semua benar, nggak ada keraguan. Jangan ambil patokan pedoman kecuali Al-Quran. Demi Allah teman-teman sekalian, semua Rasul benar diutus. Nama-nama yang kita pernah dengar, ya, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, Shu'aib, terus Ibrahim, Ishak, Ismail, Yaqub, Yusuf, sampai Muhammad SAW benar ada. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Itu rukun iman, harus yakin. Dan benar semua yang mereka katakan. Dan demi Allah kita akan bertemu dengan mereka. Serta waktu Nabi SAW menceritakan tentang Isra Mi'raj, bertemu dengan para nabi di Masjid Aqsa, bertemu di langit, itu semua demi Allah benar. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Dan tidak boleh ragu. Demi Allah teman-teman, hari kiamat akan terjadi. Semua ini akan habis di dunia ini. Apa yang antum lihat ini akan hancur semua. Bukan dongeng. Kita sebagai seorang muslim sudah dapat bocorannya. Bahkan disebutkan tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Gak ada keraguan. Pada akhir zaman Islam akan menyebar kata Nabi SAW. Dan akan masuk ke semua pelosok muka bumi ini dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Mereka nolak akan dibunuh. Dan itu demi Allah benar. Walaupun sekarang kita melihat umat Islam banyak punya kelemahan. Tapi kita akan berjaya. Itu pasti janji Nabi SAW. Gak ada keraguan. Kiamat akan terjadi. Demi Allah teman-teman sekalian. Bagi anda yang masih ragu tentang surga. Demi Allah surga itu ada. Dan sekarang surga ada. Bahkan jauh sebelum kita diciptakan sudah ada. Dan demi Allah bidadarinya sudah ada. Bidadaranya sudah ada. Istananya sudah ada. Semuanya sudah ada. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang meminta surga sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, surga merespon langsung. Berbicara. Dan demi Allah itu benar. Dia akan mengatakan, ya Allah hambamu fulan memohonku, maka masukkan ia ke dalamku. Dan tidak memohon diselamatkan dari neraka, dan neraka ada. Sekarang kita bisa tahu dan bisa merasakan dengan keyakinan kita. Keberadaannya, tidak ada orang yang memohon berlindung dari neraka 3 kali atau 7 kali sehari kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah fulan hambamu fulan telah berlindung dariku, selamatkan ia. Apa kata Nabi SAW dalam hadis lain? Dinginkanlah demam itu dengan air. Karena dia tiupan panasnya api neraka. Ada penyebutan masalah itu. Dalam riwayat yang lain, riwayat dihasankan oleh para ulama. Sesungguhnya neraka itu mengeluh kepada Allah karena panasnya. Sebagian membakar yang lainnya. Maka Allah pun mengizinkan dia bernafas 2 kali. Nafas sekali yang itu yang kalian dapatkan di musim panas yang sangat. Dan yang satu lagi pada saat kalian dapatkan dingin yang sangat. Itu hembusan nafas neraka. Nampak. Itu kelihatan dan dirasakan. Itu semua benar. Karena keraguan. Semua teman-teman sekalian demi Allah, takdir yang Allah tentukan. Pergantian siang malam, jumlah manusia, apa saja. Semuanya musim-musim yang terjadi, musibah terjadi, kenikmatan yang disebarluaskan. Takdir Allah baik dan buruk kita imani dan kita yakin. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Siapapun ragu, dosa besar bagi dia. Itu bahasan kita malam ini. Kita akan sebelum baca dalil-dalil di sini teman-teman sekalian, saya ingin menguatkan ini dengan kisah, misalnya contoh Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia. Waktu beliau dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi panglima perang, mengejar atau menyerang wilayah Persia, 30.000 sahabat dipimpin oleh beliau melawan 240.000 pasukan. Ini luar biasa, 8 kali lipat dari jumlah pasukan muslimin. 30.000 itu, misal yang hadir di sini anggap misal 2.000, anggaplah 5.000 orang, kena penuh Masya Allah. Misal orang sebanyak 5.
Kalau kita bahasakan 8 kali lipat, berarti ada 8 kali lipat ini. Misal, kita jadi kelihatan kecil karena yang 8 kali lipat itu besar sekali. Gitu kan. Seperti itulah, di kancah peperangan dengan pedang yang luar biasa dan gajah-gajah mereka dilatih untuk berperang. Gajah-gajahnya itu semuanya besi kecuali bagian mata saja. Dan gajahnya itu sudah dilatih. Mereka menyeruduk dengan gading-gadingnya, mereka menekan dengan kaki-kakinya dan seterusnya. Muslimin kerepotan melawan mereka. Tapi subhanallah keyakinan berbeda. Di atas asas keyakinan semua muslimin yakin akan Allah berikan kemenangan. Sampai mereka tiba di sebuah sungai yang membatasi setelah 240 ribu itu kocar-kacir dikalahkan. Tentu kisahnya panjang sekali tentang perang Qadisiyah, perang Nahawan, ada beberapa perangan. Insya Allah nanti akan kita bahas itu. Biidznillah dalam kajian sirah atau kajian Umar bin Khattab saya akan buat sendiri. Bagaimana masa kejayaannya beliau. Intinya sampai pasukan muslimin tiba di wilayah Madain. Madain itu kayak kita Jakarta, ibu kota gitu kan. Tapi sudah diatur sedemikian rupa. Dia ada di tengah-tengah seperti pulau sendiri dikelilingi dengan sungai ini dibuat oleh mereka. Dalam sekali, gak bisa kuda lewat, gak bisa orang berenang pun kerepotan karena jauh jaraknya. Lalu kemudian sampai di situ, kapal-kapal semua sudah tidak ada karena diangkat oleh orang Persia. Pintu gerbang mereka di seberang ditutup semuanya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat lihat itu, lalu dia berpikir, bagaimana caranya lewat? Diskusi dengan beberapa sahabat, bagaimana caranya kita lewat? Oh buat kapal butuh berhari-hari. Pasukan musuh tidak boleh kita berikan kesempatan semangat mereka kembali. Karena mereka sudah kalah. Tiba-tiba Sa'ad diam sejenak lalu mengatakan, aku sudah berazam dengan penuh keyakinan kita harus melewati sungai ini. Semua pasukan hampir 30 ribu orang. Umat Islam sedikit pada saat itu, semuanya menyeberang dengan kuda-kuda dan unta mereka. Dan ini tidak masuk akal bagi orang-orang Persia. Subhanallah, kata Sa'ad, saya berazam wahai muslimin. Dan yakinlah, kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah sampaikan kaki kita di sini, kecuali Allah memang mau kita menguasai. Dan ingatlah sabda Nabi SAW, sekelompok dari sahabatku, sedikit, akan merebut istana putihnya Kisra. Dan kita sudah berada di depan itu. Maka kalau saya takbir 3 kali ikutlah. Subhanallah takbir 3 kali semuanya ikut. Tidak ada satupun kuda mereka yang tenggelam. Tidak ada satupun orang yang tenggelam. Dan pada saat itu dikenal peperangan mereka dengan ada istilah ya. Yaum Jurthumah. Apa itu Jurthumah? Jurthumah itu kalau dalam orang Arab di sungai biasanya ada gundukan tanah. Karena sering didorong oleh air dia terbentuk. Orang bisa berdiri di situ. Ya, ternyata muslimin setiap kali ada yang mau tergelincir jatuh, keluar Jurthumah itu dari sungai itu. Dan mereka bisa istirahat, jalan lagi. Dan itu disaksikan oleh orang Persia. Sempat waktu kasus itu, saat dengan penuh keyakinan jalan dan semua sahabat jalan, saat sempat khawatir, jangan sampai ada di antara muslimin yang tenggelam. Dia berharap tidak ada satupun yang tenggelam pada saat itu. Di sebelahnya ada Salman Al-Farisi, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain. Melihat wajah Sa'ad, lalu dia mengatakan, wahai Sa'ad, demi Allah, ya, sesungguhnya Allah telah menundukkan. Ya, demi Allah, muslimin akan masuk ke sana. Kita akan sampai ke seberang. Kan jauh sekali ini jaraknya. Kita akan sampai di sana. Demi Allah kita akan sampai dan kita akan masuk seluruhnya tanpa ada satupun korban. Dan sebagaimana kita keluar dari Madinah, semuanya sempurna. Dan ketahuilah wahai Sa'ad, sesungguhnya Allah telah menundukkan laut-laut untuk muslimin sebagaimana Allah tundukkan daratan buat mereka. Lalu dia bersumpah atas nama Allah. Salman mengatakan, demi zat yang jiwa Salman di dalam genggamannya, sesungguhnya pasti kita akan selamat semuanya, tidak ada satupun korban. Kata para ulama, sesungguhnya Salman dengan penuh keyakinan bersumpah atas nama Allah supaya Allah selamatkan. Dan sampai ke pojok, di pinggir semuanya selamat. Gak ada satupun yang tenggelam. Melihat kejadian tersebut, orang Persia bicara. Bagaimana manusia-manusia ini bisa melewati sungai? Gak ada kapal, gak ada apa-apa. Berenang pun mungkin banyak orang. Umumnya muslimin, waktu itu 30 ribu orang, umumnya kalau kita bisa bahasakan persentase 80-90% tidak bisa berenang. Karena orang padang pasir, nggak ada air mereka. Gitu kan. Tapi mereka pada saat itu bisa berenang, bisa jalan, dan dengan santai. Diceritakan oleh Salman, dia mengatakan, pada saat kami lagi menyeberang, kami sedang berbicara tentang bagaimana kita akan merebut nanti Kisra, menaklukkan bentengnya, dan bagaimana nanti kita akan membawa pasukan ini sampai menguasai ini, dan bagaimana nanti kita akan berpesta gembira dengan pahala ini di surga. Dengan penuh keyakinan. Mereka mengatakan kami ngobrol seperti akan terjadi semuanya dengan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Juga teman-teman sekalian,
Kita sudah pernah sampaikan sebenarnya kisah ini, tapi saya ingin sedikit mengulangi lagi. Kisah tentang Abdullah bin Hudzaifah. Abdullah bin Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang pernah ditangkap oleh Herakl. Ya, bahasa Arabnya Herakl. Jadi dia pernah diutus oleh Umar bin Khattab untuk menyerang wilayah Romawi. Kan dulu dibagi dua pasukan. Ada pasukan ke wilayah Romawi dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid di tahun 15 Hijriah. Tahun 16 Hijriah Sa'ad bin Waqqas menuju ke Persia. Nah di pasukan Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah ini ada Abdullah bin Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rupanya dia dengan kurang lebih 12-13 orang temannya pergi diutus oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah untuk menembus lebih dulu benteng-benteng. Ketangkaplah. Nah waktu ketangkap, Herakl ini mendengar umat Islam ini punya keyakinan yang luar biasa. Bahkan bahasanya begitu dalam buku-buku sejarah, bahkan gunung pun tidak bisa sekokoh prinsip dan keyakinan seorang muslim. Begitu mereka yakini, mereka paham masalah itu. Maka dia bilang, saya ingin uji keyakinannya. Dipanggillah Abdullah bin Hudzaifah itu, lalu dia katakan, wahai Abdullah. Waktu itu diterjemahkan tentunya, kemudian dikatakan, wahai Abdullah, saya ingin menawarkan kepada kamu penawaran. Masuklah Nasrani, apapun yang kau minta dari harta, sebut saja, saya akan kasih. Kata Abdullah, tidak mungkin. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu, saya tawarkan kamu yang lain. Saya memiliki seorang anak gadis yang hampir seluruh wilayah kekuasaanku, raja-raja kecil-kecilnya ini, semuanya berharap jadi suaminya. Karena cantik, anak kaisar, dan seterusnya lah. Punya kelebihan gitu kan. Saya ingin nikahkan sama kamu, yang penting kau masuk Nasrani. Dia bilang, jangankan anakmu, seluruh wanita di wilayah ini kalau kau bawakan kepada aku tidak akan masuk Nasrani. Kemudian dikatakan, baik kalau begitu. Saya tawarkan kepada kamu opsi yang lain. Penawaran yang ketiga itu adalah penawaran tentang masalah kau akan aku berikan kedudukan. Minta apa saja jabatan. Bisa jadi menteri, bisa segala. Ditolak juga. Baik, penawaran terakhir. Aku berikan kau setengah kerajaanku. Semua ini jadi saksi. Menteri-menteri semua jadi saksi semuanya. Saya berikan kau setengah kerajaanku. Kata Abdullah, tidak bisa. Jangankan setengah. Seluruh kerajaan kau kasih saya tidak akan terima. Untuk meninggalkan agama Islam tidak. Herakl kumpul sama orang-orangnya. Ini manusia dari mana ini? Semua penawaran ini ditolak. Dan ini sudah jelas mau dikasih benar. Yang penting masuk Nasrani. Tujuannya untuk diekspos. Nih lihat nih orang ada orang Islam tinggalkan karena harta. Gak mau. Coba hukum dia. Masukkan penjara. Jangan kasih makan. 3 hari gak dikasih makan. Gak kasih minum. Mungkin makan masih ringan. Minum gak? 3 hari. Kehausan. Sudah 3 hari dimasukkan khamr. Dan ini khamr bukan khamr biasa. Khamr raja. Dikendiam bagus. Dan segala macam. Diperas secara khusus. Disimpan secara khusus. Dan dimasukkan babi. Tapi babi ini dimasak dengan masakan kerajaan juga. Dihidangkan. Dalam kondisi 3 hari gak makan gak minum. Ditunggu. Dia dimakan gak atau diminum gak. Sampai 3 hari ke depan. Gak disentuh sama sekali sama Abdullah. Jadi sudah 6 hari kelaparannya. Gak disentuh sama dia. Sampai membusuk. Melaporlah prajurit-prajurit kaisar. Dia gak sentuh makanan itu. Coba keluarkan. Diseret, sudah sangat lemah. Sudah sangat lemah. Kakinya itu sudah terseret di tanah. Di istana itu. Lalu kemudian kata kaisar, kenapa kau gak makan? Sementara kau sudah 6 hari gak makan. Kenapa kau gak minum? Sementara kau haus. Dia bilang, saya tidak menyentuhnya sementara saya sehat. Saya tidak akan menyentuhnya pada saat saya lagi tersiksa seperti ini. Dan saya tidak akan pernah menghinakan agamaku karena penawaranmu. Kaisar yang akan membunuh dia digituin. Kaisar bingung bagaimana menghadapi orang ini. Dia lakukan hal yang lebih besar lagi. Yaitu dia coba tawarkan untuk dihukum. Hukumannya itu yang disebutkan dalam riwayat adalah dia disalib, dipasang di sebuah kayu besar. Lalu disiapkan anak-anak panah. Pemanah, kalau kita seperti sniper siap menembak dia. Dan panah ini jelas. Sangat dekat jaraknya dan bisa merobek tubuhnya. Diletakkan mungkin 20-30 orang. Dan siap semua menarik. Dikasih instruksi untuk ditarik. Mau dilihat, meninggalkan agama enggak? Satu tarikan, terlepas setelah 30 anak panah ini. Kata Herakl, tanya dia. Kalau dia mau tinggalkan agamanya sekarang, kita lepaskan, tidak jadi bunuh. Kata Abdullah, jangankan 30 anak panah ini. Semuanya kau suruh prajurit panah saya tidak akan tinggalkan. Tidak goyah. Didatangkan akhirnya minyak panas, lalu didatangkan satu persatu prajuritnya. Dilempar-lemparin ke dalam minyak panas itu. Baru dilempar sedikit, keluar tinggal tulang-tulang saja. Depan Abdullah. Abdullah ditundukkan, diperlihatkan itu. Terus saja dilempar, lalu kemudian dikasih gilirannya. Begitu gilirannya Abdullah, Abdullah nangis.
Kata Kaisar, kata Herakl kepada orang-orang, dia sudah nangis, kayaknya dia ketakutan. Gitu kan. Lalu kata Herakl, coba tanya, kenapa dia nangis? Ditanya Abdullah bin Abbas, kenapa kau nangis? Dia bilang, saya menangis karena saya cuma punya nyawa satu. Saya berharap punya nyawa sejumlah rambut saya. Supaya semuanya saya matikan dalam minyak ini. Semuanya mati di jalan Allah. Angkat tangan, ini sudah nggak bisa diapakan lagi, nggak bisa ini. Dan percuma, sekarang kalaupun dilemparkan ke dalam api, dalam minyak panas, dia mati pun namanya makin harum. Harus diapakan ini? Kata Herakl, begini saja. Saya akan lepaskan kamu. Tapi dengan satu syarat. Kau cium kepala saya. Biar orang lain lihat. Gitu kan? Supaya dia tidak malu. Kali ini diterima sama Abdullah. Dia Abdullah mengatakan, baiklah. Tapi dengan syarat. Pada saat saya cium kepalamu, kau lepaskan semua tawanan muslimin. Dia bilang baik, dilepaskan. Dilepaskan semua tawanan. Dengan dia cium kepala supaya diperlihatkan orang-orang semua. Bahwa seakan-akan Abdullah minta maaf. Padahal sebenarnya tidak. Gitu kan? Dilepaskanlah semua tawanan muslimin lalu dipulangkanlah ke Madinah. Waktu Umar dengar itu, Umar nangis, sahabat semua nangis. Lalu Umar mengatakan, kepalamu hai Abdullah lebih layak untuk saya cium. Dicium sama Umar, dicium sama sahabat-sahabat yang lain. Kemuliaan dan penuh keyakinan. Gak ada ketakutannya kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pondasi dasar yang harusnya terbangun dalam kehidupan kita tentunya. Sekarang teman-teman kita coba masuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Ya, yang ditulis oleh penulis ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang pertama diangkat surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang diyakini Tuhan hanya satu Allah, Rasulullah Muhammad SAW benar utusan Allah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya, begitu kan terjemahnya. Yang tidak pegang buku bisa buka aplikasi Al-Qurannya ya. Kita mau tadabbur ayat banyak sekarang. Coba dibuka Al-Hujurat ayat 15. Saya ulangi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, yakin, berjihad, membela agama Allah dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Atau orang-orang yang shadiqun. Siddiq, orang-orang yang memiliki derajat tertinggi di surga nanti. Juga yang kedua Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Kalimat yuqinun saksi bahasan kita, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad, dia yakin itu dari Allah, itu kalamullah, dia terapkan hukumnya, halal yang dihalalkan Al-Qur'an, haram yang diharamkan Al-Qur'an. Dan juga mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Taurat, Injil, Taurat kepada Musa AS, Injil kepada Isa AS, Zabur kepada Nabi Daud AS. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Gak ada keraguan. Sebagaimana tadi saya sumpah depan antum. Demi Allah kita akan ketemu di sana. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Yang penting antum beriman pada Rasulullah. Dan tidak ada keraguan orang-orang kafir akan dibakar di api neraka. Orang akan saksikan nanti itu. Kita akan tadabburi ayatnya insya Allah. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Penuh keyakinan tentang adanya kehidupan akhirat, mereka adalah orang yang dapat petunjuk. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Juga Al-Jathiyah. Al-Jathiyah artinya tertunduk ya. Orang-orang yang nanti orang-orang kafir tertunduk depan neraka, mereka menyesal. Tapi nggak ada manfaatnya. Dalam ayat 32-nya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaikinin. Dan apabila dikatakan kepada kalian, dan mereka pada saat di depan neraka, ya, kemudian mereka sudah mau dimasukkan, mereka nyesal, maka para malaikat mengatakan, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Maka pada saat itu mereka atau kalian pernah berkata di dunia, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Itu sifat mereka. Sehingga nanti mereka jathiyah, tunduk pada hari kiamat dan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada ayat Al-Quran. Sebelum kita baca hadis-hadis di sini, tapi di buku kita tidak ada, bisa teman-teman buka tentunya. Di dalam surah As-Saffat, surah nomor 37 dalam Al-Quran.
Kita coba baca dari ayat 39. Ini menguatkan ya tambahannya. Surah Saffat, As-Saffat, surah nomor 37 ayat 39 sampai ayat 61. Kalau ada waktu kita baca sampai ayat 74 insya Allah. Sudah lihat? Hah? Kelihatan orang yang biasa buka Quran dengan tidak. Hah? Sudah belum? Ini sayap kanan, sayap kiri sudah. Baik, saya bacakan ayat 39-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak akan diberikan pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kau kerjakan. Kalau ada hukuman, maka hukuman karena kau sendiri pernah berbuat kesalahan. Lalu Allah bilang, ayat 40-nya, illa ibadallahil mukhlasin. Tetapi hamba-hamba Allah ya, yang dibersihkan dari dosa. Maksudnya ada yang akan diselamatkan nanti hari kiamat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, ayat 41 mengatakan, ulaika lahum rizkum ma'lum. Harus diyakini mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu. Maksudnya yang sangat banyak yang sudah ditentukan. Fawakihu wahum mukramun. Mereka akan diberikan buah-buahan banyak dan mereka adalah orang-orang yang akan dimuliakan. Fi jannatin na'im. Di dalam surga-surga yang penuh dengan nikmat. Ala surim mutaqabilin. Di atas tahta-tahta kebesaran dan mereka berhadap-hadapan. Istana-istananya berhadap-hadapan. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar, minuman dari anggur, dari sungai yang mengalir. Tapi khamar di surga tidak akan memabukkan. Terbukti ayat setelahnya dikatakan, baydha'a ladzatin lisyaribin, warnanya khamar itu minuman anggur berwarna putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. La fiha gaulun walahum anha yunzafun. Tidak ada dalam khamar itu alkohol, memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya. Jadi minuman yang sangat lezat ya dari anggur tapi tidak memabukkan. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya. Tidak akan melihat kecuali sama suaminya saja, dan jelita matanya. Mana jelita adalah matanya besar, lingkarannya besar, bulu matanya lebat, dalamnya itu putih bersih. Dikatakan mata jelita. Allah gambarkan keindahan ciptaannya di sana. Ka'annahum baydun maknun, seakan-akan mereka telur dalam kurung burung unta yang tersimpan dengan baik. Nanti di surga ini yang terjadi. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Nanti kita ngobrol tuh. Dulu ingat tak kajian kita Rabu malam di Blok M? Nah. Yakin itu. Antum ragu? Yakin. Harus yakin. Antum akan ingat muka ana nanti insya Allah. Apa yang mereka berbicara, di surga nanti ahli surga akan bicara. Di antara komunikasi di antara mereka adalah ayat 51-nya. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Ini saksi bahasan kita nanti ya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, ngobrol-ngobrol ahli surga nih. Sesungguhnya dulu di dunia, aku mempunyai seorang teman. Tapi temannya ini jelek. Apa yang dikatakan sifatnya? Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia berkata, apa kau sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Kau percaya itu ada surga dan neraka? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun. Dan dia juga berkata, apakah bila kita mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, hancur di kuburan, apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan dan diberi balasan? Lalu dia katakan, ahli surga ini mengatakan, qala fahal an. Berkata orang tadi, mau enggak kalian meninjau temanku itu? Ayo kita cari di mana dia. Kan dia dulu buat masalah tuh. Dia bilang, apakah kau percaya, apa kau gini? Di mana dia sekarang? Di surga enggak ada nih. Mau enggak sama-sama kita lihat ke neraka? Jadi perlu kita tahu ya, kita nanti di surga teman-teman bisa lihat neraka. Bahkan sebagian ahli, kalau tidak salah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Adil Arwah, itu ada riwayat di surga itu ada beberapa pintu. Salah satu ada pintu di belakang istana yang kalau dibuka bisa lihat neraka setiap saat. Dan kita lihat siksaan-siksaan mereka. Supaya kita terus bersyukur. Maka mereka melihat nih. Ini Allah mengatakan. Maka mereka sering ngomong. Ayo cari temanku yuk itu yang dulu larang-larang sholat. Yang yakin. Ya, apa kau percaya? Ngapain ikut pengajian? Ngapain begini? Ngapain sholat? Ah masa sih dibalas? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia pun meninjaunya. Cari. Di neraka. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang lagi menyala-nyala. Disiksa temannya itu. Qala, maka dia berkata, Tallahi in kita laturdin. Maka ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kau benar-benar hampir mencelakakanku. Artinya kalau aku ikuti kau dulu tidak percaya nih,
Maka aku celaka sama kau, masuk neraka. Ini Allah kasih bocoran kejadian nanti, antum sudah dengar sekarang. Ini luar biasa. Ayat 57-nya, walaula nikmat Rabb kuntu minal muhdarin. Jikalau bukan atau tidaklah karena nikmat Tuhanku, karena keimanan Allah berikan, pasti aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Afama nahnu bimayyitin, maka apakah kita tidak akan mati? Illa mautatan al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin, melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia. Dan kita tidak akan disiksa di akhirat nanti. Maksudnya ini termasuk perkataan yang disampaikan oleh temannya dulu di dunia. Kalau kita kan tidak mungkin mati. Kalau kita mati, masa gini, masa ada siksaan dan segala macam. Maka karena dia tidak ikuti temannya, kata Allah, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk kemenangan serupa inilah selamat dari neraka dengan penuh keyakinan surga akan ada. Maka seperti inilah orang hendaklah berusaha orang-orang bekerja. Bersaing kalian dalam masalah itu. Kejar terlalu. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Makanan surga itu adalah hidangan yang lebih baik ataukah buah zakum? Mana lebih baik? Masuk surga dengan kenikmatannya tadi, bidadari, makanan, istana, atau buah zakum? Buah zakum itu buah yang sangat pahit berduri. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, buah zakum ini makanannya ahli neraka. Wa na'udzubillah, kalau satu tetesnya diteteskan bumi ini maka akan hancur bumi ini, rusak. Bagaimana kata Nabi SAW kalau orang itu makanannya satu utuh dimasukkan dan menghancurkan tubuhnya. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Maksudnya kami jadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala. Pohon dari api, gitu kan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Ya. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Maka sungguhnya mereka makan sebagian dari pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian sesudah buah zakum itu pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Innahum alfau aba'ahum dhallin. Karena sungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka yang salah itu. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sungguhnya telah sesat sebagian mereka, maksudnya adalah orang-orang Quraisy pada saat itu, sebagian besar dari orang-orang terdahulu. Maksudnya sudah sesat orang-orang terdahulu sembah berhala, mereka itu ikut-ikutan. Arsalna fihim munzirin, dan sungguhnya telah kami utus pemberi peringatan atau rasul-rasul di kalangan mereka. Fandur kaifa kana akibatul mundarin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang memang dibersihkan dari dosa. Intinya tadi orang yang ahli surga melihat temannya yang larang dia percaya akhirat ditemukan di mana? Di neraka. Seperti itulah. Juga kita lihat teman-teman pindah ke surah lain, surah Qaf, surah nomor 50. Surah Qaf ini sama tadi, kurang lebih kita lebih baik baca dari awalnya, dari ayat 1-nya sampai ayat 25 ya. Saya baca dengan cepat karena waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Allah memuji kitabnya dengan kata-kata mulia. Ini bukan perkataan manusia, petunjuk dan obat untuk manusia. Baca, sibukkan diri dengan itu. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Mereka tidak menerima, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya Muhammad SAW dari kalangan manusia. Maka berkata orang-orang kafir, ini adalah sesuatu yang amat ajaib. Kenapa harus ada utusan Allah dari manusia? Di ayat lain mereka minta malaikat. Maka Allah menurunkan ayatnya mengatakan, kalau di muka bumi ada malaikat-malaikat yang berjalan, maka kami juga utus para malaikat. Tapi karena manusia ya manusia, supaya mudah kita contohi, gitu kan? Malaikat tidak makan, tidak minum. Kalau dia dari utusan Allah datang kepada kita, kita nggak bisa contohin. Nabi Muhammad SAW manusia, mudah untuk dicontohin. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan dibangkitkan kembali? Keraguan mereka selalu ada dengan itu. Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Orang-orang kafir bilang.
Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tak kala kebenaran itu datang kepada mereka. Dan mereka berada dalam keadaan kacau balau. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Kalau kalian masih ragu, maka lihatlah kata Allah. Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas kepala mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya. Dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi, tempat mereka berpijak, tempat mereka mengambil hasil, ya hasil bumi, tempat mereka bercocok tanam, tempat mereka berjalan. Dan kami hamparkan bumi dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Belum yakin juga, Allah masih bilang. Ya, tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang ingin mengingat Allah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, air hujan. Depan mata kita sering lihat, apalagi sekarang lagi musim hujan, kita bisa lihat siapa yang tuangkan air. Keran di kamar mandi bisa jalan sendiri tanpa ada yang nyalakan? Gak mungkin. Itu pasti ada yang mengaturnya, kadar airnya, kapan dia mulai hujan, kapan dia berhenti dan seterusnya. Allah mengatakan kami yang turunkan itu dari langit dan banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَدِيدٌ. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi dan mempunyai mayang yang bersusun-susun. Jadi kalau makan kurma jangan cuma makan. Lihat siapa yang buat kulitnya itu, warnanya, rasanya, bijinya. Dan tidak pernah habis. Dari mana itu? Rizqan lil ibad. Wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Mereka boleh makan, nikmati. Dan kami hidupkan dengan air hujan itu tanah yang sudah mati. Kering. Allah turunkan hujan sejenak, tiba-tiba jadi tumbuh. Seperti itulah terjadi kebangkitan nanti hari kiamat. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rasy wa Thamud. Kalau kalian masih mendustakan, ingat sebelum mereka, sebelum kalian telah mendustakan pula kaumnya Nuh, lalu kami binasakan penduduk Ras dan Thamud, ya, wilayah-wilayah kaumnya Nabi Saleh. Wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut, dan kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, dan kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqal wa'id. Dan penduduk Aika serta kaum Tubba. Aika sebagian ulama mengatakan dia adalah wilayah Nabi Saleh tadi ya. Kaum satu kaum Syuaib, Nabi Syuaib. Kemudian Tubba adalah masyarakat Yaman. Kaum Tubba di sana dengan masyarakat Yaman waktu Allah hancurkan bendungan mereka karena mereka kufur terhadap risalah para nabi. Semua telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Jadi Allah mengatakan kami tidak pernah letih dengan ciptaan itu semua. Maka apa sulitnya kami menghidupkan lagi nanti setelah mati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwassisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, kanan dan kiri, amal baik, amal buruk. Seseorang duduk di sebelah kanannya dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini tertanam sekali di diri para sahabat luar biasa. Makanya Utsman bin Affan sampai dianggap ya malaikat malu kepada dia karena dia selalu tahu malaikat ada dan dia malu pun. Sampai tidak melihat auratnya sendiri dan seterusnya. Lalu Allah ceritakan, waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Kau pasti akan mati. Sekampan, secantik, sekaya, sepintar apapun kamu, pasti akan mati. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kalau kalian mampu, coba tolak mati itu. Wa nufikha fis sur, dzalika yaumul wa'id. Dan akan ditiup juga sangkakala terjadi kiamat. Itulah hari terlaksananya ancaman-ancaman.
Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan datanglah tiap-tiap diri bersamanya atau bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Jadi nanti hari kiamat kita datang, ada malaikat kiri kanan juga akan mendampingi. Satu khusus untuk menggiring dia. Jadi kayak orang digiring, dijaga, dia nggak bisa kemana-mana. Dan yang satu lagi khusus jadi saksi. Memang dia saksikan semua perbuatannya. Memang orang ini lakukan, baik atau buruk. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dalam hal ini. Maka kami sikapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Maksudnya hari ini kau lihat semua nih. Selama ini kau cuma dengar, kau anggap itu teori ada surga dan neraka, ini sekarang depan mata kau lihat. Wa qala qarinu hadza ma ladayya atid. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Maksudnya malaikatnya bilang, ini bukti-buktinya atas semua perbuatannya. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Allah berfirman, lemparkan olehmu berdua, malaikat ini, ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Manna'in lil khairi mu'tadin murib. Ini saksi bahasan kita kalimat terakhir, murib. Saksi bahasan kita yang sangat menghalang-halangi kebaikan. Setiap didakwahi tidak mau dengar, disampaikan disuruh buat baik tidak mau, disuruh tobat tidak mau, melanggar batas lagi ragu-ragu. Benar gak sih? Gak ada. Ah masa gitu-gitu ya. Ternyata ini penyebab masuknya ke dalam api neraka. Tentu kalau kita lanjutkan ini cukup panjang ya. Tentang berhubungan masalah hukuman-hukuman yang ada pada hari kiamat, tapi kita ingin titik beratkan kepada saksi bahasan kita. Baik, kita kembali ke buku. Sekarang kita baca hadis Nabi alaihi salatu wassalam berhubungan dengan masalah ini. Dikatakan lanjutannya oleh beliau, dulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata dalam majlisnya setiap hari, jarang sekali dia melewatkannya, Allahu hakamun qistun wa halakal murtabun. Allah itu hakim yang adil. Dia ada, dia pasti menghakimi hamba-hambanya. Siapapun berbuat baik akan diberikan, siapapun yang berbuat jahat akan dihukum. Dan binasalah orang-orang yang ragu. Ragu dengan ini semua, dia binasa. Beruntunglah orang yang yakin maksudnya. Karena dia yakin, maka dia selamat. Dan ini disebutkan oleh Abu Dawud nomor 4611 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Abu Dawud nomor 3855. Juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna minal yakini alla turdi ahadun bi sakhatillah wa la tahmada ahadan ala ma ataka Allah wa la taluma ahadan ala ma yu'tika Allah wa inna Allah bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqin wa ja'ala al-hamma wal huzna fil syakki was sakhat." Wa inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Sesungguhnya termasuk keyakinan yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah, engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah. Maksudnya jangan sampai karena Allah haramkan, tapi karena kau tidak enak sama orang, maka akhirnya kau pun meninggalkan atau melanggar itu. Engkau tidak memuji seseorang, termasuk keyakinan, engkau tidak memuji seseorang atas perkara yang telah Allah datangkan kepadamu. Maksudnya kalaupun kau dibantu oleh orang, kau yakin itu Allah yang datangkan, bukan dia. Dia cuma digerakkan saja. Itu termasuk keyakinan. Dan engkau tidak mencela seseorang atas perkara yang telah Allah berikan kepadamu. Kalaupun misalnya kau dapat pendapatan lebih sedikit, atau ada orang yang menipumu sehingga dia pergi, kau tidak mencelanya. Karena itu pun bergerak dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan. Jadi Allah pasti punya hikmah-hikmah kenapa itu terjadi. Sesungguhnya Allah dengan ilmu dan keadilannya menjadikan kelapangan dan kegembiraan dalam keyakinan atau al-yakin. Siapa yang yakin, dia akan tenang. Anda semua tahu. Dengan keyakinan pun kita tahu teman-teman, masalah apapun kita hadapi dengan manusia di muka bumi ini, atau ada masalah-masalah pribadi kayak penyakit gak sembuh, utang belum lunas, segala macam, itu semua sebenarnya kasusnya karena Allah sedang menegur kita agar kembali kepadanya. Sederhana, wudu, sholat 2 rakaat, istighfar kepada Allah, tawakal setelah itu. Coba perbaikin. Allah akan berikan jalan keluar. Dan jadi kesedihan dan kegundahan pasti terjadi dalam keraguan dan juga kemarahan. Sesungguhnya rezeki Allah tidak akan bisa ditarik oleh kesungguhan orang-orang yang bekerja keras. Tetap yang datang adalah yang sudah Allah tentukan. Keyakinan seorang muslim, mutlak. Dan tidak akan bisa ditolak oleh kebencian orang yang tidak suka. Kalau sudah sampai memang dasar sampai ke antum rezeki itu, biar satu dunia tidak suka, antum akan dapat rezeki itu. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Lalu Umar berkata pada hari Al-Hudaybiyah,
Fa'amiltu lidzalika amala. Aku melakukan amal-amalanku untuk itu. Maksudnya untuk keyakinanku. Karena aku yakin semua akan diberikan. Dan ini ada kisah sendiri berhubungan dengan Umar ya. Saya akan sampaikan dalam penutupan insya Allah. Dan tentangnya ada makna juga sabda Nabi SAW. Dzaka ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula. Akhrajahu Muslim wa an Abbas radhiyallahu anhu mithluh. Rasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Semua keputusan Allah dia yakin dan ini semua Allah yang mengaturnya dengan hikmahnya. Islam dia jadikan sebagai agama yang dia berjuang untuknya. Tadi kisah Abdullah bin Hudzafa radhiyallahu anhu dan seterusnya. Dan Muhammad adalah benar-benar utusan Allah yang wajib dia ikuti dan patuhi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bagaimana kisah Umar radhiyallahu anhu. Saya akan tutup teman-teman sekalian kisah. Bagaimana keyakinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sangat banyak sebenarnya kisahnya tapi diantaranya kisah ini. Pernah ada satu orang ditugaskan oleh Umar bin Khattab menjadi penjaga Baitul Mal. Namanya Mu'aikib. Mu'aikib ini orang yang jujur. Umar tidak akan pernah tunjuk radhiyallahu anhu kecuali orang yang terpercaya gitu. Mu'aikib ini waktu Umar sifatnya itu kalau Baitul Mal sudah penuh langsung dibagi rata dihabisin. Umar bin Khattab tidak mau tidur radhiyallahu anhu kecuali Baitul Mal sudah kosong. Besok urusan besok, pendapatan datang besok dibagi lagi, gitu kan. Intinya selalu dihabiskan, karena itu amanah. Rupanya waktu sudah dibagi-bagi habis, terus mulai dibersihkan tempat itu sama Mu'aikib. Koin kecil, dirham. Tidak ada nilainya. Mungkin kita 1.000 rupiah ini perumpamaan saja, kayak kecil sekali gitu. Lewatlah salah satu anak Umar bin Khattab, lalu Mu'aikib pikir, kan anaknya ambil mungkin juga masyarakat. Dilemparkan ke anak kecil itu dikasih. Suruh ambil saja. Daripada satu dirham dibagiin ke orang susah lagi gitu kan. Pergilah dia. Mu'aikib pikir dia nggak buat salah. Gak lama kemudian belum selesai dia menyapu bersihkan Baitul Mal dipanggil oleh Umar bin Khattab datang. Lalu Umar pegang di tangannya koin dirham itu. Lalu kata Umar kepada Mu'aikib apa? Dia bilang, hai Mu'aikib, apa dosaku dan kesalahanku padamu? Kenapa kau begitu jahat? Kata Mu'aikib, kesalahan apa wahai mukminin? Ada masalah apa ini? Kata dia, apa kau mau dengan 1 dirham ini seluruh umat Muhammad menuntut Umar pada hari kiamat? 1 dirham. Lalu dia diam. Kata dia, kau memberikan kepada anak Amir Mu'minin uangnya umat yang itu bukan haknya dia. 1 umat nanti akan tuntut aku pada hari kiamat. Maka Mu'aikib baru tahu kesalahannya dan begitu pekahnya Umar yakin 1 dirham itu akan dihisab pada hari kiamat. Ini keyakinan. Begitu juga dengan hukum Allah SWT. Dia tidak mau ada hukuman yang lepas. Dalam kisah yang lain, ada salah satu anak Umar namanya Abdurrahman. Dikenal dengan Abdurrahman bin Umar. Dia tinggal di Mesir. Waktu itu Mesir dihakimi oleh Amr bin As, sahabat Nabi yang mulia. Satu waktu Amr bin As lagi di istananya, masuk Abdurrahman bin Umar ini dengan temannya. Namanya itu Abu Saru'ah. Abu Saru'ah tidak terlalu banyak orang kenal namanya, tapi orang ini termasuk ahli Badr. Ahli Badr. Tiba-tiba masuk ke dalam istananya si Amr, lalu sambil tundukkan kepala dan berkata, keduanya, hukum kami dengan hukum Allah. Karena semalam kami sudah minum minuman yang membuat kami mabuk. Gitu kan. Maksudnya cambuk kami. Anaknya Umar mabuk. Abdurrahman ini mabuk. Kata Amr, tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Keluarlah. Kata Amr, saya mengusir mereka. Keluar. Tapi tiba-tiba anaknya Umar, Abdurrahman bilang, wahai Amr, kalau seandainya kau tidak mendirikan hukum kepada kami, aku akan laporkan kepada ayahku. Kalau kau tidak mau mendirikan hukum Allah. Sini Amr serba salah. Diancam. Kalau Umar tahu, tidak dihakim, maka dia akan dicopot dari jabatannya. Ya, ini luar biasa ya. Kadang-kadang terjadi zaman sekarang kalau anak pejabat, mana berani sentuh. Ini anak pejabat yang bilang hukum saya. Kalau enggak, saya lapor sama ayah saya. Maka Amr ketakutan. Lalu Amr suruh keluar ke teras. Lalu sama Amr diambil cambuk, dicambuk. 40 dera, pemabuk kan, dicambuk. Lalu dicambuk selesai. Amr pikir sudah selesai urusannya. Nggak ada masalah gitu kan. Kemudian beberapa waktu kemudian si Abdurrahman bin Umar ini sama Abu Saru'ah ini pergi ke pinggir istana itu lalu mereka gundul kepalanya. Zaman itu kalau ada orang yang berbuat dosa seperti ini kena hudud, maka mereka untuk bentuk kesempurnaan taubatnya mereka gundur kepalanya gitu. Digundullah kepala mereka. Sudah. Gak lama kemudian belum sampai sebulan sampai berita ya kepada Umar dan Umar kirim surat. Dia tulis surat dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada pelaku maksiat Amr bin As. Amr bin As gubernurnya dibilang ahli maksiat.
Kenapa kau berani benar melanggar peraturan-peraturan Allah yang sudah ada? Ya. Kemudian Amr baca terus ini suratnya. Isinya dia bilang, kau berani menghukum Abdurrahman padahal dia salah satu daripada masyarakatmu di istanamu. Dia pun cukur kepalanya di istanamu. Kenapa kau tidak pukul dia di depan umum? Itu pelanggaran. Tidak bisa. Sekarang kau harus siapkan keledai, bukan untuk keledai berjalan. Ada keledai dua macam. Ada keledai hanya untuk dipelihara, nggak bisa dinaikin. Dia tidak terlatih untuk itu. Dan kalaupun didudukin harus pakai pelana. Tapi ini nggak ada pelana. Kata Umar, kirim Abdurrahman sekarang kepada saya, pakai keledai yang tidak bisa jalan, tidak bisa perjalanan jauh, dan tidak pakai pelana. Bawa ke sana. Dibawa pergi ke Madinah. Sampai tiba di Madinah, Umar bin Khattab marah sama Abdurrahman. Lalu dengan tegas dia mengatakan, Abdurrahman, kau berani melakukannya? Allah sudah haramkan khamar, kau menyentuhnya? Padahal ini si Abdurrahman ini perjalanan dari Mesir ke Madinah itu mungkin sebulan. Di atas keledai yang itu capek, sakit dia pada saat itu. Lalu dipukul oleh Umar, dipukul terus. Di sebelahnya ada Abdurrahman bin Auf mengingatkan, wahai Amir Mu'minin, dia sudah tobat. Tidak didengar sama Umar, tetap dicambuk. Setelah dicambuk, kata si Abdurrahman, wahai ayahku, aku sakit, kau akan membunuhku kalau begini. Umar gak peduli. Ya, setelah selesai dipukul, beberapa hari kemudian, mungkin sekitar seminggu, 2 minggu, Abdurrahman meninggal. Ya, meninggal. Ada sebagian orang menyebarkan isu, kalau Abdurrahman mati karena Umar. Dan ini tidak benar. Ibnu Qayyim luruskan. Rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan, perlu diluruskan. Kalau pukulan Umar itu sebenarnya sudah bukan kisos. Bukan lagi hudud. Tapi hukuman seorang ayah kepada anaknya. Jadi Umar tidak bisa disalahkan dengan itu. Tentu tidak boleh 2 kali hukumannya. Sudah dicambuk, sudah Amr tidak boleh lagi dicambuk. Tapi Umar marah kenapa anaknya melanggar hukum Allah. Dan penuh keyakinan khawatir jangan anaknya nanti dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Begitulah. Kemudian terbukti juga kata Ibnu Qayyim. Dia, ya, si Abdurrahman ini masih hidup seminggu atau sebulan setelah itu. Jadi bukan karena itu tentunya. Tapi kita bisa lihat bagaimana Umar bin Khattab menghukum anaknya dan sangat tegas dalam masalah ini. Yang terakhir teman-teman kisah Abu Ghiyath. Abu Ghiyath ini seorang yang sangat saleh. Zaman itu dulu tuh tinggal di Mekah. Orang miskin. Susah sekali hidupnya. Tinggal bersama dia di rumahnya, kalau tidak salah 7 atau 9 wanita. Dia sendiri laki-laki. Umurnya sudah 86 tahun. Yang ceritakan ini Imam At-Tabari dalam buku beliau. Beliau ceritakan khusus dan beliau memang menghadiri kejadian itu. Dia tiap hari bekerja. Apa yang dia dapat dia kasih makan. Ada ibunya. Ya, kemudian ada 4 anak perempuannya. Ada istrinya dan ada 2 saudara perempuannya. Ya, jadi ibunya sama 4 anak perempuan berarti 5, istrinya berarti 6, sama 2 saudarinya. Ya, kurang lebih 8 orang, 8 atau 9 orang wanita. Maka sama dia 8 orang betul, sama dia 9 orang yang harus dinaungi di situ. Satu waktu masuk Ramadan, bulan pertama, hari pertama Ramadan mereka tidak punya makanan apa-apa. Maka kata istrinya, wahai Abu Ghiyath, kita kemarin sahur sama buka puasa, nggak ada apa-apa. Satu kurma kadang-kadang kita rame-rame makan. Gitu. Gak ada, keluarlah cari makanan. Hari ini hari kedua Ramadan. Miskin, gak ada makanan sama sekali. Kata Abu Ghiyath, baiklah, saya coba keluar. Dia jalan sepanjang Ramadan. Tapi 86 tahun tidak ada orang yang pekerjakan. Jadi dia jalan sampai dia duduk keluar dari kotanya dia. Dia duduk di sebuah bawah pohon. Sambil duduk sambil dia merenung. Kalau saya meninggal dunia, saya meninggalkan 8 orang wanita, siapa yang akan menaungi mereka? 4 anak perempuannya, kemudian orang tuanya, kemudian juga 2 saudarinya, istrinya. Tapi mungkin dengan itu saya lepas tanggung jawab. Lalu dia mengatakan, ya Allah, andai saja memang masih ada umur, berikanlah aku rezeki supaya mereka bisa makan. Gak sengaja tangannya dia, terus lagi berdoa begitu, terus tangannya ditaruh di sebelahnya. Dia pegang, ada seperti benda tak keras yang dia pegang sama dia. Dia lihat di gali-gali tanah, ada sebuah peti. Dan peti ini biasanya isinya emas. Diangkat sama dia terus digoyang-goyangin ada suara emas. Ini emas benar. Dibuka betul. Ada 1000 dinar emas. Ini banyak sekali. Kalau kita sekarang mungkin puluhan miliar. Jadi orang yang miskin sama sekali terus dapat tiba-tiba ini. Maka dia tiba-tiba berpikir, Alhamdulillah. Kalau begitu saya bisa hidupkan keluarga saya. Sekarang bisa ubah keadaan. Ini 7 turunan tidak habis-habis uang ini. Tapi tiba-tiba imannya berbicara. Lalu dia mengatakan dengan dirinya sendiri. Tapi ini adalah luqata. Luqata itu kayak harta yang ditemukan. Hukum syar'i, kalau disentuh, kita wajib iklankan sebulan. Kalau sebulan tidak ada yang punya, baru kita bisa ambil. Lalu dia berpikir, tapi saya sudah sentuh sekarang. Saya harus iklanin, gitu kan. Kalau saya iklanin pun 1 bulan, tunggu 1 bulan, anak istri saya makan apa? Percuma ada emas banyak, tapi nggak bisa gitu. Jadi bergejolak antara jiwanya ini,
ambil nggak ya? Dia bilang dalam kisah ini, sempat terlintas bisikan syaitan, ambillah 1-2 dirham emas, pakai untuk kehidupanmu. Kau kan sangat miskin, itu juga kau temukan. Nanti kalau ketemu orangnya baru kau sampaikan. Tapi dia bilang, tidak demi Allah. Dia tetap berkecorak dan cuma dia mengatakan, tidak demi Allah. Allah mengharamkan, saya tidak akan mungkin makan haram. Dia pulang ke rumahnya, sore hari menjelang buka puasa, dibungkus dengan bajunya yang, memang baju itu sudah sangat tua, dan cuma 1 lembar itu. Dia pulang ke rumah, dia ingin sembunyikan dari istrinya. Takut perempuan lihat emas ini gimana, apalagi miskin. Maka dia masuk ke rumahnya, tapi istrinya lihat, istrinya tahu. Ada apa di situ, hai Abu Giyath? Maka Abu Giyath mengatakan, ini nama istrinya Lubabah. Hai Lubabah, tidak ada apa-apa, ya, kecuali sesuatu yang aku temukan. Kata istrinya, apa itu? Mungkin kita bisa pakai buka puasa, ini menjelang buka puasa. Dia bilang, tidak demi Allah, nggak bisa. Lalu kemudian kata istrinya, perlihatkan padaku. Dia cerita sama dia, saya temukan begini-begini. Rupanya was-was istrinya sama dengan was-was tadi pertama dia. Syaitan juga bisikin begitu. Ya kita kan susah, ini kan ditemukan 1 dirham 2 dirham, pakai buka puasa dulu. Baik ini. Kata Abu Giyath, tokoh kita yang luar biasa. Sudah 86 tahun, miskin, dapat emas. Apa yang dia bilang? Wahai Lubabah, demi Allah kalau kau sentuh ini, kau saya ceraikan. Jangan sentuh ini emas ini. Kalau kau sentuh saya ceraikan. Istrinya ketakutan juga. Karena sudah tua, digali lah. Ini tempat cuma kita yang tahu. Gak ada yang boleh tahu. Orang tuanya ada yang gak boleh tahu. Ditutup situ. Besoknya, artinya mereka buka puasa apa adanya. Apa yang ada pada saat itu. Kalau salah dalam kisah ini disebutkan ada sisa minyak dengan roti kering. Mereka makan ber9 orang ini. Besok pagi gak ada makanan sahur berpuasa. Hari ketiga, dia jalan dekat Masjid Haram. Rupanya ada satu orang dari Khurasan. Orang kelihatan dari Irak, Iran sana. Dan lagi naik ke atas sebuah batu dekat Masjid Haram lalu teriak-teriak, wahai jemaah haji, waktu itu lagi musim haji, wahai jemaah haji, aku kehilangan 1 peti emas, isinya 1000 dinar emas. Siapa yang menemukan, tolong kembalikan, semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Abu Giyath tahu, ini yang dia temukan. Lalu Abu Giyath bilang, wahai Khurasani, saya orang Khurasan, kalau seandainya ada orang yang temukan, kau kasih imbalan gak? Kata Khurasan itu, dia panggil, ya Abah, ya Abah, ini ayah, karena orang sudah tua kan. Kira-kira berapa dia minta balasan? Kata Abu Giyath, setengahnya. Kata orang itu Khurasan, tidak demi Allah. Kami kembalikan urusannya kepada Allah. Gak mungkin setengah gitu. Maka Abu Giyath mau kembalikan. Dia gak boleh dapat apa-apa. Sekarang mau buka puasa, hari ketiga gak ada makanan. Gitu kan. Dia pulang ke rumahnya dulu. Dia bilang sama istrinya, wahai Lubabah, saya sudah temukan pemiliknya. Kita harus kembalikan. Kok tidak minta imbalan? Saya sudah tanyakan. Tapi dia tidak mau. Berapa kau minta setengahnya? Baik, coba kembali temui dia. Minta berapapun. 10 dinar saja. Gak apa-apa. Kembali lagi Abu Giyath ini keesokan harinya. Begitu kembali orang itu naik lagi di atas batu teriak lagi. Wahai muslimin jemaah haji, siapa yang temuin kotak emas saya 1000 dinar saya akan mendoakan supaya Allah lipat gandakan pahalanya. Abu Giyath bilang lagi, wahai Khurasan, berapa kok nggak kasih imbalan orang yang temukan? Kata orang itu lagi, berapa kau minta? Atau berapa dia minta? Dia tidak tahu kalau orang itu. Kata dia 10 dinar. Dari 1000 dinar, kan 10 dinar kecil gitu. Orang Khurasan bilang, enggak bisa. Kita kembalikan urusannya sama Allah. Gitu. Abu Giyath ini 10 dinar pun tidak mau, bakhil benar. Dia pulang lagi ke rumahnya. Wahai Lubabah, 10 dinar pun tidak mau. Kembalilah bilang, walaupun 1 dinar. Minta 1 dinar saja. Besok lagi dia pergi hari ketiga. Orang itu ternyata naik lagi di batu yang sama. Wahai jemaah haji, siapa yang temukan uang saya, tolong kembalikan 1000 dinar. Kata Abu Giyath, apa kau tidak berikan imbalan orang yang dapat? Berapa dia mau, hai ayah? 1 dinar. 1 dinar itu pun, kata Abu Giyath, dia beri setengah dinarnya, dia belikan air minum untuk berikan minum jemaah haji. Setengahnya juga dia pakai untuk kebutuhan keluarganya. Kata orang Khurasan, tidak demi Allah. 1 dinar pun tidak mau. Abu Giyath serba salah, pulang ke rumah, 1 dinar pun dia tidak mau. Jadi bagaimana? Kata istrinya, ambil saja sebagian. Ya, ambil karena ini kau temukan. Dia bilang nggak bisa demi Allah. Hukum syar'inya dengan penuh keyakinan nih, miskin susah. Negosiasi sama istrinya dia bilang tidak bisa. 1 dirham pun tidak halal buat kita. Saya akan kembalikan. Dia kembalilah setelah itu kepada orang Khurasan. Dia mengatakan, saya sudah temukan ya, orang yang menemukan kotakmu itu. Ikutlah dengan saya. Ikutlah orang Khurasan ini.
Sampai ke jalan. Nah kebetulan Imam Tabari yang menceritakan ini, waktu itu umurnya masih 20 tahunan, belum jadi ulama. Setelah itu dia jadi ulama besar, dia ceritakan. Dia bilang saya ikut, karena saya lihat dari awal nih hari pertama, hari kedua, dia tahu kisah ini, makanya dia ceritakan. Dia bilang hari terakhir, hari keempat, ikutlah orang ini. Kami datang ke satu rumah, atapnya mau rubuh, dindingnya dari tanah liat. Di dalam begitu kami masuk dengan orang tua ini, Abu Ghiath ini, masuk saya bilang, wahai orang tua, ikutkan saya dari awal ikuti kisahmu ini. Kata dia, baiklah masuklah. Begitu masuk duduk, dia bilang kami tidak temukan, tidak ada kendi minuman, nggak ada perhiasan, tidak ada kursi, nggak ada, duduk di tanah. Lalu kata Abu Ghiath, saya akan keluarkan kotaknya, dikeluarkan legal, dikeluarkan kotaknya. Inilah kotak kau yang saya temukan. Dan saya kemarin yang minta imbalan karena sebagaimana kau lihat keadaan saya susah sekali seperti ini. Maka saya mau minta imbalan gitu. Tapi saya minta setengah kau nggak mau, 10 dinar kau nggak mau. Dalam kau ya sudah ambillah, ini punya kau. Kata Abu Ghiath, Tabari mengatakan orang itu buka kotaknya, dia lihat dihitung sama dia. Betul 1000 gitu kan. Tidak ada kurang satupun. Lalu tiba-tiba diangkat, ditaruh di pundaknya, dia pergi. Terima kasih pun enggak. Terima kasih juga enggak. Karena terima kasih juga enggak. Maka Abu Ghiath ini tundukkan kepala. Waktu itu kebetulan para perempuan ini kata Tabari lagi melihat dari belakang pintu di dalam. Tabari menggambarkan pada saat itu para perempuan itu membuka mulutnya kayak orang yang kaget. Kayak kaget. Ini kok bakhilnya luar biasa. Artinya sudah didapatkan 1000 dinarnya, 1 dirham pun tidak mau dikasih. Tahu ini orang miskin susah. Maka akhirnya Abu Ghiath mengatakan kepada Tabari gitu kan. Dia bilang ketahuilah. Sebagaimana kau lihat keadaan keluarga saya. Dan apa kau lihat bajuku ini? Dia pegang bajunya dia. Ini baju cuma 1. Demi Allah baju ini saya pakai sholat. Setelah sholat saya buka, istri saya pakai sholat. Setelah dia pakai sholat, dibuka, ibu saya pakai. Semua 9 orang ini sholat hanya pakai 1 baju. Karena baju mereka tidak layak, tidak tutup aurat. Gitu. Karena susahnya. Kata Tabari, saya tidak tahu harus buat apa lagi. Tapi subhanallah beberapa saat setelah itu, terdengar suara gemuruh depan pintu, ada orang jalan, ketuk-ketuk pintu, atau orang Khurasan itu kembali lagi. Kata dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abu Ghiath buka pintu. Orang Khurasan tadi yang bakhil nih. Gitu. Maka kata dia, ada apa wahai Khurasan? Subhanallah sekali lagi keimanannya bermain di sini. Maka dia mengatakan, ada apa Khurasan? Dia bilang, saya ingin bertamu. Kata dia, baik silahkan, masuklah. Begitu masuk. Lalu orang Khurasan ini mengucapkan kalimat yang akhirnya menjadi solusi dari masalah dia. Apa yang dia katakan? Ketahuilah wahai orang tua. Ayah saya meninggal di Khurasan, meninggalkan 3.000 dinar. Jadi ada lagi seperti ini 2.000. Gitu kan? Dan dia titip pesan, pada saat dia mau meninggal, 1.000 dinarnya saya bagi dengan ahli waris yang lain. 1.000 dinarnya itu diberikan kepada seseorang yang, satu orang yang susah, ya, yang kau anggap susah kasih semuanya. Jangan bagi-bagi ke orang banyak. 1.000 dinar lagi kau pakai pergi haji. Pergi haji untuk biaya hidupmu sana untuk cari orang susah itu. Dan selama perjalanan saya tidak temukan orang yang berhak seperti anda ini. Ditaruh uang itu sama dia, inilah uangmu, ambillah. Lalu orang Khurasan itu lari. Gitu kan. Dikatakan oleh Tabari, dia lari. Kemudian dikejar, kata Tabari, saya coba mengejar sama Abu Ghiath, tidak kelihatan, orang itu sudah hilang. Maka Abu Ghiath pun tersenyum. Lalu mengatakan, subhanallah yang telah mendatangkan rezekinya. Lalu dia mengatakan, wahai Lubaba, ternyata Allah sudah mencatatkan rezeki ini buat kita. Ambillah. Lalu kemudian disuruh duduk semua. Kata Imam Tabari, semua duduk. 9-9-nya duduk. Ya, 8-nya duduk perempuan itu, lalu Abu Ghiath dan kata Tabari, saya pun disuruh duduk di sebelahnya. Lalu mulailah Abu Ghiath membagi-bagi, lempar satu-satu koin. Ya. Kan mereka berarti 10 orang, 9 sama Abu Ghiath sama Tabari, jadi dibagi 10. Semuanya masing-masing dapat 100 dinar, 100 dinar. 100 dinar ini banyak sekali, masih terhitung ratusan juta kalau kita sekarang gitu kan. Dibagi semua. Setelah itu mulailah mereka pada keluar, beli makanan, segala macam gitu kan. Lalu kata, pada saat mereka lagi menjelang buka puasa, Tabari ditahan oleh Abu Ghiath. Kamu buka puasa bersama kami. Buka puasa. Dia bilang makanannya enak, tiba-tiba baju sudah berubah, ada wangi-wangian di rumah gitu kan. Terus kata Tabari menceritakan, Abu Ghiath berkata pada istrinya, wahai Lubabah, bukankah ini lebih baik kita meninggalkan 1 dinar yang haram karena Allah berikan kita 1.000 dinarnya. Begitu. Lalu kemudian kata Tabari, saya pun gembira dengan itu dan demi Allah uang itu berkah, tidak habis-habis. Saya pakai belanja ini, nuntut ilmu segala macam, tidak habis-habis. Berapa tahun kemudian saya kembali ke Mekah, saya temukan anak-anaknya Abu Ghiath sudah meninggal. Saya temukan anak-anaknya menikah sama para pejabat-pejabat. Jadi kaya raya semuanya dan terkenal.
Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hanya dengan keyakinan tidak akan makan yang haram, Allah balas. Seperti itu.